Firly Bahuri kembali jalani pemeriksaan, akankah ditahan? Kita akan bahas lebih lanjut bersama mantan Kabar Eskrim Susno Duaji dan mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Selamat sore Pak Susno dan juga Pak Abraham. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Abraham. Oke, salam sehat. Saya ke Pak Abraham dulu ya, Pak Abraham. Firly Bahuri sudah menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri dengan status sebagai tersangka pada tanggal 1 Desember, 6 Desember, dan hari ini 27 Desember. Apa tanggapan Anda mengenai pemeriksaan Firly yang berulang kali dengan status sebagai tersangka? Apakah kepolisian harusnya menahan Firly? Saya sebenarnya agak kaget juga ya Mbak ya. Kenapa saya katakan agak kaget, kok sampai hari ini kepolisian belum melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, sudah banyak rangkaian-rangkaian yang dilakukan pihak Polri setelah menetapkan Firly sebagai tersangka. Oleh karena itu sebenarnya kalau yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga kalau kita lihat berkasnya untuk tahap pertama itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, walaupun tinggal menunggu lagi beberapa tahapan berikutnya. Oleh karena itu menurut saya berarti proses ini sudah boleh dikatakan hampir rampung, sehingga nanti pada akhirnya begitu selesai semua ada yang disebut P21 ya. Tapi yang menurut hemat saya yang sampai hari ini mungkin masyarakat masih bertanya-tanya, dan saya juga sebagai masyarakat, menurut saya kok bisa sampai hari ini Firly belum dilakukan penahanan. Padahal sebenarnya menurut saya setelah selesainya pra peradilan Firly ditolak, harusnya ya, walaupun itu tidak ada kaitannya Mbak ya, menurut saya tidak ada kaitannya dengan pra peradilan. Bahkan menurut saya pihak kepolisian sudah bisa melakukan penahanan sebelum ada putusan pra peradilan juga. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajib dan seharusnya dilakukan menurut saya. Tapi sampai detik ini kita lihat itu belum dilakukan. Padahal menurut saya ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita lihat kejahatan yang dilakukan Firly, kalau kita lihat tingkatannya ini kan salah satunya misalnya pemerasan, kemudian gratifikasi, penyuapan. Kalau kita lihat di dalam klasifikasi kejahatan korupsi, kasus pemerasan itu paling tinggi derajat kesadisannya. Jadi Firly ini melakukan kejahatan sadis. Oleh karena dia melakukan kejahatan sadis, maka sebenarnya dia tidak boleh berkeliaran di luar. Nah, berbahaya kalau dia berkeliaran di luar. Dia bisa mengulangi lagi kejahatannya, bisa menghilangkan barang bukti, bisa memperlambat atau menghambat jalannya pemeriksaan, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang berbahaya yang bisa dilakukan Firly. Oke, tapi kalau saya ingin mengutip pernyataan yang disampaikan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Firly pada saat sidang pra-peradilan, yaitu Pak Yusril Iza Mahendra, mengatakan bahwa kuantitas bukti mungkin saja cukup, tapi kualitas dari buktinya itu yang dipertanyakan relevansinya terhadap pasal yang disangkakan. Apa tanggapan Anda, Pak Abraham? Pertama, keterangan Yusril itu sudah terbantahkan lewat putusan pra-peradilan yang sudah menolak. Ya, berarti keterangan Yusril itu tidak ada artinya, ya, yang dia mempersoalkan kualitas dan kuantitas. Buktinya pra-peradilan itu sudah ditolak, berarti keterangan itu tidak dianggap kan gitu. Kemudian yang kedua, wajar saja kalau misalnya Yusril sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan meringankan kepada Firly, itu wajar-wajar saja menurut saya. Nggak mungkin lah dia memberikan keterangan yang memberatkan Firly, sudah tidak akan mungkin. Pasti semua keterangannya itu untuk meringankan Firly, karena Firly yang menghadirkan Yusril sebagai saksi ahli. Oleh karena itu keterangan-keterangan seperti yang disampaikan Yusril tidak perlu ditanggapi, apalagi, dan benar menurut saya karena majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dengan menolak gugatan pra-peradilan si Firly. Berarti apa yang disampaikan Yusril sebagai saksi ahli itu dikesampingkan istilahnya. Tapi saya ingin kembali menegaskan bahwa Firly ini harus segera dilakukan penahanan, karena kalau tidak, orang ini berbahaya sekali karena dia tingkatan kejahatannya kejahatan sadis yang dia lakukan. Kejahatan sadis dalam tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu kan berjenis-jenisnya, ada pemerasan, ada gratifikasi, ada suap dan lain sebagainya. Pemerasan itu adalah tingkatan yang paling di atas. Oleh karena itu, karena dia
menjadi tingkatan yang paling di atas, paling berbahaya, maka seyogyanya penyidik dalam hal ini kepolisian untuk segera melakukan penahanan terhadap Baik. Firly. Oke, Dan yang sudah kedua, seharusnya kalau melakukan kita penahanan lihat ya pihak kasus kepolisian. Oke, equality ini menjadi before pertanyaan the law ya, publik. orang sama semua kedudukannya Mbak ya di depan hukum. Oleh Oke, karena itu, semua sama kedudukannya di mata hukum. Memang Pak Abraham melihat bahwa ada perlakuan khusus untuk Firly, ataukah memang karena Firly kooperatif saja sehingga ya memang tidak perlu ditahan akhirnya? Singkat saja. justru sebenarnya kalau di dalam aturan undang-undangnya, kalau misalnya Firly ini kan aparat penegak hukum, kalau dia melakukan tindak pidana, maka biasanya hukumannya jauh lebih berat daripada orang biasa, ya orang sipil. Oke. Makanya juga perlakuan terhadap Firly harusnya lebih luar biasa dilakukan penyidik. Mestinya dari awal Firly sudah ditahan. Seperti kira-kira begitu gambarannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.